Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta seluruh kadernya fokus agar PDI Perjuangan bisa memenangkan pemilu 2024. Ini diungkapkan Megawati secara virtual dalam acara konsolidasi pemenangan Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan Jawa Tengah di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini Puan juga mengatakan hubungan Presiden Joko Widodo dan Megawati bagaikan hubungan anak dan seorang ibu. Banyak hal yang diungkapkan atau terungkap di Semarang tadi malam. Langsung saja kita bahas dengan narasumber. Yang pertama ada Ketua DPP PDI Perjuangan, Pak Nusirwan Sujono. Pak Nusirwan, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu Anda sore hari ini. Dan saya sapa juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat sore. Sore, Putri. Iya, terima kasih Mas Burhan atas waktunya. Saya ucapkan selamat juga atas pengukuhan profesornya. Selamat sekali lagi. Terima kasih. Iya, Pak Nusirwan, saya ke Pak Nusirwan sekarang. Sepertinya sekarang kalau misalnya melihat ya, jadi membaca dan juga melihat gestur dan juga suasana kebatinan, ada perubahan yang luar biasa setelah event di Semarang tadi malam. Apakah itu yang juga dilihat oleh pimpinan atau di DPP juga melihat itu? Jadi ada suasana kebatinan yang berubah ketika sebelum dan sesudah, terutama yang berkaitan dengan pidato yang disampaikan oleh Mbak Puan tadi malam. Pak Nusirwan. Menurut kami bahwa apa yang disampaikan oleh Mbak Puan itu sudah tepat, dan tentunya beliau, Mbak Puan, setelah menilai, membaca situasi apa yang terjadi beberapa waktu terakhir ini. Di antaranya banyak juga yang memanfaatkan tingginya kepuasan publik terhadap pemerintahan Pak Jokowi, yang itu mungkin bisa dimanfaatkan pihak-pihak lain untuk dimanfaatkan secara elektoral dengan cara, dengan metode, dengan hal-hal yang sifatnya mempertentangkan seperti tadi dugaan-dugaan yang disampaikan oleh Mbak Puan, untuk itu dihadap-hadapkan, meskipun hal tersebut tidak terjadi demikian, tapi itu tampaknya memang kita memang harus mengingatkan karena itu akan selalu digunakan untuk memanfaatkan elektoral ya, bagi pihak-pihak lawan kami ya, dalam mungkin kalau saya bisa mengatakan sebutan lawan kami begitu. Sehingga karena yang digunakan tentunya tidak pada kapasitasnya sendiri, tapi tampaknya membutuhkan dukungan dengan cara yang lain. Kalau Mas Ganjar tentu kader kami yang sudah ditunjuk oleh Ibu Ketua Umum menjadi calon presiden, tentu kapasitasnya bisa diukur sendiri, di samping juga dukungan dan support dari partai. Dan tapi tampaknya tidak demikian yang terjadi di pihak yang lain, sehingga mungkin tidak terlalu percaya diri dengan kapasitasnya sendiri, sehingga membutuhkan dukungan dengan cara lain, atau katakanlah dengan menggunakan hal-hal yang sifatnya mempertentangkan di internal pihak lain. Itu berarti maksud Anda ada lawan yang mengklaim dukungan, kedekatan itu ya. Jadi memang tadi malam itu adalah momen PDI Perjuangan untuk memberikan klarifikasi secara terbuka kepada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi selama ini, begitu Pak Nusirwan? Ya, sebetulnya itu adalah mengingatkan kepada kita untuk tidak terbawa, tidak terpancing dengan hal-hal yang dilakukan oleh pihak-pihak lain, yang itu seperti menerangkan bahwa selama ini dikonotasikan seolah-olah Ibu dengan Pak Jokowi ada perbedaan jauh dan sebagainya. Hal itulah yang sebetulnya kalau di internal itu sudah sangat paham antara hubungan ibu dan anak itu ya. Tapi tentu hal tersebut, tentu celah-celah itu akan digunakan oleh pihak lain untuk dimanfaatkan bagi elektoralnya
pihak-pihak tersebut ya. Iya. Karena itu tadi saya melihatnya kapasitasnya rupanya agak diragukan untuk bisa bersaing dengan calonnya kami gitu. Oke, baik-baik. Saya ke Mas Burhan sekarang. Mas Burhan, kalau Anda melihat, saya mengutip pernyataan yang disampaikan Pak Nusirwan tadi, itu mengingatkan kepada kita sendiri, artinya kepada kader PD Perjuangan. Apakah menurut Mas Burhan yang disampaikan atau apa yang terjadi di Semarang kemarin dengan beberapa pernyataan keras dan diksi yang dipilih khusus, itu kemudian bisa menegakkan kembali, mengukuhkan kembali situasi kebatinan yang mungkin akhir-akhir ini agak gundah itu, teman-teman di lapangan, PDI Perjuangan di daerah? Iya, saya kira apa yang disampaikan oleh Mbak Puan dalam pidato di acara konsolidasi internal PDI Perjuangan Jawa Tengah itu bagian dari upaya untuk menjernihkan tuduhan atau tudingan ada kerenggangan hubungan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Dan menurut saya itu strategi yang tepat. Ya. Karena kalau kita melihat per hari ini dengan popularitas yang tinggi di kisaran 80%, Pak Jokowi itu menjadi aset elektoral yang sejauh ini belum dimaksimalkan oleh PDI Perjuangan. Bahkan kalau kita lihat data-data survei indikator atau survei Kompas misalnya itu menunjukkan mulai mengalirnya pendukung Pak Jokowi untuk memilih atau punya intensi mendukung Pak Prabowo. Ya, kisarannya antara 26% sampai sepertiga, sekitar 33%. Nah, kalau misalnya tren ini terus berlanjut, itu yang paling dirugikan adalah PDI Perjuangan dan capresnya yaitu Mas Ganjar. Karena bagaimanapun peluang buat Mas Ganjar untuk menang itu kalau basis pendukung Pak Jokowi solid memilih Mas Ganjar. Dan tidak ada yang tercecer ke tempat lain. Tidak ada yang tercecer ke tempat lain. Apakah katakanlah kita masih punya sekitar 6 bulan ke depan, bahkan kurang dari itu. Dan ketika momen tadi malam itu adalah menurut Anda, Mas Burhan, itu memang saat yang tepat kembali bagi PDI Perjuangan untuk betul-betul mengambil klaim yang mungkin selama ini dalam tanda kutip diambil oleh pihak lain. Memang ada beberapa isu atau momen yang membuat tuduhan atau prasangka terkait dengan kerenggangan itu mengemuka. Yang paling awal kan pasca kegagalan Piala Dunia U20. Itu pertama kali itu kalau kita lihat data survei, tren dukungan terhadap Mas Ganjar yang sebelumnya positif itu terkoreksi. Dan sepertinya munculnya penolakan terhadap Israel untuk hadir dalam Piala Dunia U20 itu justru merugikan basis PDI Perjuangan dan Mas Ganjar. Karena pada umumnya dari data survei itu mereka tidak mempersoalkan kalau Israel datang di acara itu. Itu pertama kali itu. Kemudian muncul belakangan statement-statement yang terkesan beberapa elit PDI Perjuangan mengkritik kebijakan pemerintah. Meskipun sebenarnya saya tahu arahnya ke Kementerian Pertahanan terkait dengan food estate, tetapi Pak Jokowi kemudian melakukan pembelaan yang kemudian memunculkan kesan bahwa Pak Jokowi dianggap lebih melirik calon lain ketimbang Mas Ganjar. Makanya tadi saya sebut pernyataan Mbak Puan di Semarang itu tepat untuk mengembalikan relnya bahwa PDI Perjuangan yang paling layak untuk mengklaim Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Nah, itu yang saya anggap kalau misalnya tensinya menegang, justru yang dirugikan adalah PDI Perjuangan. Kecuali kalau approval Pak Jokowi turun ya. Tapi data-data terakhir kan belum menunjukkan tren penurunan. Jadi ini yang kemudian disikapi oleh Mbak Puan dan disambung juga oleh pidato Ibu Mega ya sebelum kan Ibu Mega hadir secara virtual yang lagi-lagi mengeluarkan narasi yang sama bahwa tidak ada perpecahan antara istana dan Teguh Umar. Pak Nusirwan, kalau misalnya kita lihat sekarang dari beberapa narasi yang dimunculkan tadi malam, apakah sudah berpengaruh? Jadi setelah acara, apakah sudah berpengaruh kepada suasana kebatinan segenap kader PDI Perjuangan dan mungkin memang itu sudah dilihat dan ada respon yang positif dari beberapa pernyataan tadi malam? Sebetulnya kalau dari internal sendiri tidak ada, itu kan hanya dugaannya Mbak di dalam menanyakan seperti itu ya. Pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya juga bagian daripada framing untuk adanya sesuatu hal di dalam. Di dalam itu tidak ada apa-apa, semua sudah tahu, sudah paham demikian. Yang saya ingin katakan bahwa ini tentu kita akan memberikan
kejelasan kepada internal, tapi juga kepada publik, kepada rakyat, yang supaya tidak dimanfaatkan. Ya, sekali lagi saya katakan. Karena celah itu ya Anda mengatakan ya. Untuk tidak dimanfaatkan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan di internal digunakan untuk keuntungan pihak lain. Karena tampaknya saat ini persaingannya itu bukan dengan menggunakan kapasitasnya sendiri. Kalau Mas Ganjar tadi malam pada saat acara tersebut sudah menyampaikan program, gagasan, itu sudah muncul. Hanya saja sore ini tidak membahas soal programnya Mas Ganjar tadi malam yang diungkap gitu. Sebetulnya akan lebih bagus pada periode ini adalah apa yang akan dikerjakan pemimpin kelak setelah 2024. Itu gagasan dan program sudah disampaikan oleh Mas Ganjar, dan tepat apa yang disampaikan oleh Mbak Puan itu sebetulnya adalah jangan sampai kita ini dimanfaatkan keberhasilan Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi Kiai Haji Ma'ruf itu kan kadernya PDI Perjuangan yang memutuskan dahulu pada waktu 2014-2019 itu dari kami ya. Jadi itulah ya, memanfaatkan itu ya itu bisa-bisa saja haknya, tapi kan kita tidak hidup di dalam alam yang beretika. Jadi mohon maaf, yaitu apa boleh buat Mas Burhan ya. Tapi ini hanya memberikan catatan kepada kita semua bahwa itulah situasinya, sehingga Mbak Puan apa yang tadi dia sampaikan tadi malam itu sudah tepat, memberikan catatan, mengingatkan, memberikan peneguhan, memberikan ketegasan atas sikap kami. Oke, baik kita lihat nanti seperti apa. Yang pasti kita sama-sama masih menunggu beberapa hal yang tentunya sekali lagi ini semuanya masih fluid, semuanya masih cair. Terima kasih Pak Nusirwan sore hari ini sudah bergabung. Mas Burhan terima kasih sudah bergabung. Terima kasih.